Mereka semua yang ada di sana sontak, kaget, terkejut. Astagfirullahaladzim, Pak. Mereka kaget. Loh, Bapak kok tiba-tiba bisa duduk? Setelah duduk, Wak Jalil sama sekali tidak ngomong apa-apa. Yang dicarinya adalah sesaji yang ada di samping tempat tidurnya. Nah, sesaji itu diolah sama Wak Jalil seperti biasa. Kembangnya disiram ke atas arang, kemenyannya dibakar, dan telur itu dimakan mentah-mentah. Setelah telur itu dimakan mentah-mentah, Wak Jalil ini teriak manggil bininya. Mereka masih tidak percaya kalau yang bangkit itu adalah bapaknya. Tapi Wak Jalil ini terus berteriak memanggil istrinya. "Hei peka, budak, aku minta anduk. Sudah lama aku tidak mandi." Malam Jumat itu Wak Jalil mandi. Dia berjalan sendiri ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, kembali menggunakan pakaian, terbaring lagi di tempat tidurnya. Malam itu terlihat setelah dia mandi, Wak Jalil tidur dengan lelap. Dan di pagi harinya, anak-anak Wak Jalil yang menganggap kejadian tadi malam itu cuma mimpi, nggak nyata kok terjadi. Di pagi harinya, Wak Jalil ini bangun lebih dulu. Anak-anaknya yang tidur di ruang tengah, tidur di dekat Wak Jalil ini, dibangunin satu-satu. "Woi, bangun, bangun, bangun. Sudah pagi, bangun." Wak Jalil berjalan ke kamarnya, membangunkan istri Wak Jalil. Dia minta seduhkan secangkir kopi. Setelah meminta secangkir kopi, Wak Jalil berjalan ke teras rumah. Di teras rumah itu ada kursi. Ya, kursi khusus memang sering digunakan Wak Jalil untuk duduk. Setiap pagi, setiap sore, kalau dia masih sehat dulu, dia duduk di situ. Wak Jalil duduk di kursi itu di teras sambil menunggu kopi yang diminta sama sang istri. Anak-anaknya sama sekali tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan kondisi bapaknya sekarang. Tapi itulah yang terjadi. Mereka cuma bisa menyimpan pertanyaan di dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di pagi itu. Ketika Wak Jalil ini tengah menikmati kopi paginya, anak-anak Wak Jalil satu persatu keluar dari dalam rumah menuju ke teras rumah tempat Wak Jalil duduk. Mereka duduklah berjejer, termasuk istri Wak Jalil, memperhatikan Wak Jalil yang tiba-tiba bisa pulih, bisa bangkit. Yang sudah bertahun-tahun Wak Jalil tidak pernah duduk di sana sambil ngopi. Tiba-tiba pagi itu Wak Jalil duduk di situ lagi. Mereka sama sekali tidak percaya dengan apa yang dilihat, dan mereka pun di sini mulai mengajak si Wak Jalil berkomunikasi, menanyakan, "Pak, gimana Pak? Enakan perasaan Bapak sekarang?" Sambil menghirup kopi, Wak Jalil mengatakan, "Enak lah, apalagi pagi-pagi sudah ngirup kopi." Dia bilang, "Bapak sehat. Bapak sudah sehat sekarang. Kalian jangan khawatir lagi. Kalau ada yang mau pulang-pulanglah. Anak istri kalian di rumah. Biarlah Bapak di sini, kan ada adik kamu juga, ada mak kamu juga. Nggak usah khawatir dengan Bapak. Kalau Bapak belum mau mati, Bapak belum mati." Itu lagi yang diucapkan Wak Jalil. Nah, setelah kebangkitan Wak Jalil di pagi itu, setelah kopi diminum, Wak Jalil ini minta dimasakin masak-masakan kesukaannya. Dan di siang harinya, anak-anak Wak Jalil menyaksikan kejadian yang nggak lazim lagi. Semasa hidup Wak Jalil, dia itu makan tidak pernah banyak, makanya badannya itu kurus kering jangkung. Tapi setelah dia bangkit dari sakitnya yang bertahun-tahun, makan Wak Jalil, auzubillahi min zalik, melebihi porsi orang sehat, melebihi porsi anak muda. 2 kali nambah, 3 kali nambah, makan dengan rakus sekali. Apa yang disajikan di atas meja makan habis dimakan oleh Wak Jalil. Ini tidak lazim, ini tidak pernah terjadi di kehidupan Wak Jalil. Itu satu keanehan. Dan mereka terus memperhatikan keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Wak Jalil. Ketika Wak Jalil berjalan atau sedang berbicara dengan seseorang, mata Wak Jalil tidak fokus, menatap ke atas, bergoyang ke kiri ke kanan, seolah-olah tengah memperhatikan sesuatu. Nggak fokus lah pokoknya. Itu kejanggalan kedua yang diperhatikan oleh anak-anak Wak Jalil. Kejanggalan ketiga,
Wak Jalil ini sudah kejanggalan ketiga. Wak Jalil ini sudah masuk ke hari keempat setelah dia bangkit dari sakitnya. Wak Jalil selama 4 hari ini makan banyak sekali. Perutnya terlihat buncit, tapi tidak pernah sekalipun selama 4 hari dengan porsi makan yang banyak Wak Jalil ini buang air besar. Nggak tahu makanan yang dimakan sama Wak Jalil itu pergi kemana, nggak tahu. Dia tidak buang air besar. Nah, dengan 3 kejanggalan yang mereka perhatikan selama 4 hari ini, Lukman, anak pertama dari Wak Jalil, mengajak adik-adiknya untuk kembali berembuk, membicarakan apa yang tengah terjadi ini. Kenapa bapak kok bisa kayak gini? Nah, mereka bicaralah. Lukman di sini mengutarakan kalau menurut feeling Lukman ini ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Yuk kita tanya sama Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa membantu. Sepakatlah. Ya, mereka pergi ke rumah Pak Ustadz. Mereka berlima pergi, termasuk si adik bungsu. Sesampainya di rumah Pak Ustadz dijelaskan semua dan Pak Ustadz di sini tidak berani menjawab. Wallahu alam, nak, saya ndak ngelihat, ndak berani saya memutuskan kalau cuma sekedar mendengar cerita. Yo, ngeri, merinding saya. 1001 lah orang yang bisa bangkit dari sakit yang sudah lama. Apalagi yo, sakit bapak kamu tuh aku tahu. Seringkali aku besuk bapak kamu. Pak Ustadz di sini diminta sama anaknya Wak Jalil untuk membantulah, istilahnya mendoakan atau ya gimana caranya lah Pak Ustadz, dilihat dulu bapak saya. Dan Pak Ustadz pun di sini diajaklah ke rumah Wak Jalil. Nah, ketika Pak Ustadz ini baru sampai di rumah, Wak Jalil ini sedang duduk di ruang tamu di sebuah kursi yang pas menghadap ke pintu depan, pintu masuk rumah. Baru Pak Ustadz ini mau melangkahkan kaki masuk ke pintu rumah, baru mengucapkan Assalamualaikum. Wak Jalil yang sedang duduk santai asik tiba-tiba langsung berdiri ketika melihat sosok Pak Ustadz dan ketika mendengar salam. Reaksi atau respon dari Wak Jalil ini terlihat sangat mencurigakan sekali. Seakan-akan Wak Jalil ketakutan ketika melihat Pak Ustadz berada di depan pintu masuk. Wak Jalil yang sudah dalam posisi berdiri, tubuhnya seketika gemetar. Wajahnya pun terlihat sedikit menyimpan rasa ketakutan. Pak Ustadz yang melihat reaksi dari Wak Jalil, tidak tahu kenapa dia langsung mundur, langsung pergi ke samping rumah, langsung menghilang dari hadapan Wak Jalil. Otomatis Lukman, anak Wak Jalil, bertanya, "Lah, Tat, kenapa? Kok nggak jadi masuk?" Nggak apa-apa. Yuk, kita balik ke rumahku aja, kita ngobrol di rumah. Nah, anak-anak Wak Jalil ini kembalilah ke rumah Pak Ustadz untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini menyampaikan kepada anak-anak Wak Jalil dengan kejadian yang barusan terjadi, dengan melihat sosok bapak kalian. Memang ada keganjilan, ada sesuatu yang tersimpan di dalam tubuh bapakmu. Mungkin tadi nak, kalau aku paksain masuk, mungkin akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Aku tahu itu bakal terjadi, ya lebih baik aku yang mengalah, aku yang mundur. Belum saatnya aku muncul sekarang. Beliau mengatakan seperti itu. Mereka pun di sini bertanya, "Apa Pak? Apa yang Bapak lihat? Apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak tahu?" Pak Ustadz menjawab, "Wallahu a'lam, nak, aku tidak mau mendahului wujud Tuhan. Aku tidak mau meramal, menebak, tapi apa yang kuucapkan, apa yang aku sampaikan sama kalian berdasarkan apa yang kulihat tadi. Kalau yang kulihat, yang duduk di kursi depan, yang berdiri ketika aku mengucapkan salam, itu bukan bapakmu. Itu sosok lain. Sosok itu menggunakan tubuh bapakmu. Sosok itulah yang ada di dalam tubuh bapakmu." Sosok apa Pak Ustadz? Mereka bertanya. Pak Ustadz menjawab, "Khodam, kekuatan, jin. Itulah yang ada sekarang di dalam tubuh bapakmu. Kalau bapakmu nak lemah sekali sekarang, kasihan bapakmu. Dia tidak dapat
menahan ilmu yang ada di dalam tubuhnya untuk mengendalikan pikiran, untuk mengendalikan tubuhnya. Bapak kamu sebenarnya sudah tidak berdaya lagi. Mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz, kelima orang anak Wak Jalil meneteskan air mata. Mereka sangat sedih sekali. Di masa tua orang tuanya, bapak yang mereka sayangi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu bapaknya yang dalam keadaan yang sangat sulit sekali saat ini. Pak Ustadz di sini bertanya kepada anak-anak Wak Jalil, "Yo, aku tahu bapak kamu itu kan cuma di luar, dalamnya aku tidak tahu. Ya mungkin ada sesuatu yang tidak aku tahu yang ingin kalian sampaikan. Ya mungkin dari informasi yang kalian sampaikan aku dapat mencari tahu lebih dalam lagi dengan apa yang sebenarnya terjadi." Nah, dari situlah ya, si anak bungsu yang dekat sekali dengan Wak Jalil baru berani mengutarakan sesuatu yang tidak diketahui oleh kakak-kakaknya. Beliau bercerita, maaflah kalau aku salah, aku salah. Tapi kalau aku tidak ngomong sekarang, aku akan merasa lebih salah lagi dan menyesal. Beliau mengatakan, sebelum bapak jatuh sakit kayak sekarang, bapak masih bisa berdiri. Aku ngobrol sama bapak, dipanggil sama bapak. Nanyo lah. Umur kau sudah masak, lah lewat masa bujang kau nak. Kapan lagi nak berumah tangga? Jangan nak, jangan kau jadikan bapak beban. Karena bapak sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, kau tidak mau berumah tangga, kau mau ngurus bapak, jangan. Kalau kau nak nikah, cari bini. Nak duit, kebon ado. Nak makan bini kau, duit ado. Jangan kau gaduh, jangan kau khawatir. Nah, di sini si bapak juga mengutarakan kepada si anak bungsu, "Nak, kau mau dak? Apa yang bapak punya? Apa yang bapak pakai? Yang sudah ditanya sama si Lukman, yang sudah dari kemarin-kemarin Lukman nanya sama bapak. Apa pak?" Kata si anak bungsu, "Hodam, ilmu buyut kamu dulu. Ilmu yang sudah seharusnya bapak wariskan. 3 orang anak laki-laki bapak. Salah satu dari mereka itu harus mewarisi ilmu ini. Kalau ndak bapak wariskan, ya bapak macam ini teruslah. Ndak tahu bapak sampai kapan bapak macam ini. Nak, umur bapak sekarang ini lah tua nian. Ndak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau ilmu itu ndak diwarisin, ndak bakal bapak mati." Nah, mendengar itu, anak bungsu ini bertanya, "Ilmu apa pak? Kok bisa ilmu seperti itu ada?" Diceritakanlah sama Wak Jalil. Dan ini cuman si anak bungsu yang tahu. Karena Wak Jalil ini berniat mewariskan ilmu itu sama si anak bungsu. Wak Jalil mengatakan, "Aku ndak mau ngasih ilmu ini sama Lukman. Sama abangmu yang satu lagi, aku ndak mau juga. Karena apa? Mereka tidak aku wariskan ilmu ini saja, cuman mengandalkan nama Wak Jalil. Mereka sudah congkak, mereka sudah sewena-wena sama orang, cuman mengandalkan nama Wak Jalil. Karena orang segan dengan Wak Jalil, apalagi mereka aku kasih ilmu. Nggak tahu aku apa yang akan mereka lakukan. Bapak nggak mau nak. Kalau memang nanti tiba ajal bapak tidak mau mati dalam penyesalan, nyesal nurunkan ilmu ini ke anak yang salah. Bapak yakin, bapak juga sudah dapat bisikan. Kamu yang tepat untuk mewariskan ilmu ini." Si anak bungsu di sini belum mengiyakan mau nerima atau enggak. Dia kembali bertanya, "Ilmu seperti apa pak? Sampai kayak gitu nian, sampai seperti itu," ya dalam bahasa Indonesianya. Wak Jalil di sini mengatakan, "Ini ilmu warisan buyut kamu dulu, ilmu keturunan. Orang lain ndak ada yang pakai ilmu ini nak, cuman keturunan kita aja. Dan nanti kamu tidak bisa mewariskan ini ke orang lain, ndak bisa. Cuman sama anak kamu lah bisa kamu wariskan."
Itu pun cuma satu anak laki-laki. Kamu punya 5 anak laki-laki, 5-5-nya kamu warisi, itu tidak bisa, cuma satu. Untuk menjaga garis keturunan agar ilmu itu tetap bertahan, Wak Jalil mengatakan, kalau kamu mau nak, kalau kamu sanggup nak, kamu bakal jadi lebih hebat dari bapak. Kamu tahu cerita bapak masa muda dulu, tahu kan? Kamu bakal lebih hebat dari itu, asal kamu sanggup menjalankan ritual untuk memasakkan ilmu ini. Wak Jalil menceritakan tata cara atau ritual untuk memasakkan ilmu ini. Pertama, ilmu itu adalah kalimat yang cukup panjang, amalan yang cukup panjang, itu dihafalkan dulu. Setelah hafal, benar-benar hafal, kamu harus memasakkan ilmu itu. Kamu harus bertapa, puasa mute selama 41 hari. Kamu tidak boleh pulang ke rumah. Kamu harus berpindah-pindah tempat. Kamu carilah tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang banyak dewonyo, yang banyak dedemitnya, tempat yang tidak berani orang datang ke sana siang maupun malam. Disitulah kamu berdiam diri, buat pondok, buat kamu berteduh kalau hujan, buat dipan dari papan untuk kamu istirahat kalau kamu lelah. Tapi kamu tidak boleh pulang ke rumah. Bawalah bekal secukupnya. Apa yang ada di sana itulah nanti yang kamu makan. Jangan kamu takut nanti kehabisan stok makanan. Adobe yang ngantar makanan, tapi bukan orang, kata Wak Jalil. Nah, jadi Wak Jalil di sini mulai menceritakan tata caranya. Setelah kamu menemukan tempat, setelah pondok sederhana kamu dirikan untuk bertahan selama 41 hari, kamu mulai duduk tuh dari pagi. Sekiranya matahari mulai naik, kamu duduk. Berhentinya nanti itu ketika matahari terbenam, dan dimulai lagi ketika suara burung pungguk berbunyi. Itu menandakan sudah masuk tengah malam sampai subuh lagi. Kamu tidak boleh tidur nak, kamu terus mengamalkan ilmu yang sudah kamu hafal. Di malam ke-41 nanti, kamu akan didatangi prajurit yang ramai sekali. Prajurit kerajaan. Tapi bukan prajurit itu yang kamu cari. Bukan. Kamu tunggu punggawa-punggawanya datang. Panglima-panglimanya datang. Setelah mereka datang, kamu harus bertempur dengan mereka. Kamu jangan takut. Selama 41 hari, pertapaan kamu selama 41 hari, itu kamu mengamalkan sebuah ilmu yang sangat kuat sekali. Nah, hebat. Jin, setan, iblis, dedemit, semuanya bakal tunduk patuh dengan kamu. Apalagi cuman manusia. Lebih dari tunduk, lebih dari patuh lagi sama kamu nanti. Asalkan kamu yakin ilmu itulah yang akan menyelamatkan kamu. Ilmu itulah yang akan menjaga diri kamu. Cuman ilmu itulah satu-satunya pegangan hidup kamu. Tidak ada duanya, tidak ada yang lain. Nah, si anak bungsu ini yang mendengar penjelasan dari Wak Jalil tentang ilmu itu, tentang apa yang akan beliau lakukan untuk menuntut ilmu, si anak bungsu di sini sudah duluan takut. Bukan takut dengan ritual-ritual yang akan dilakukan, tidak, tapi dengan penjelasan akhir dari Wak Jalil. Orang yang mengamalkan ilmu itu akan menggantungkan hidupnya dengan ilmu itu. Percaya, yakin kalau ilmu itu satu-satunya penyelamat di hidup mereka. Itu yang salah. Sudah menduakan Tuhan. Sesungguhnya kita di dunia ini diciptakan sebagai makhluk oleh Sang Pencipta. Dan makhluk yang diciptakan itu harus tunduk, harus menyembah Sang Pencipta. Itulah hukumnya. Tapi Wak Jalil berbeda. Ilmu yang didahulukannya. Nah, Wak Jalil di sini tidak memaksa anak itu akan menerima atau tidak.
Karena Wak Jalil tahu eranya sekarang sudah berbeda, makanya sampai Wak Jalil ini menderita lama karena ilmu ini tuh ragu mau diberikannya. Dia sayang sekali dengan si anak bungsu, dia tidak mau menyakiti anak bungsu. Wak Jalil sadar ketika ilmu ini sudah diturunkan, anak bungsu mau mengambilnya, kehidupan si anak bungsu tidak lebih kurang dengan kehidupan Wak Jalil di masa tuanya nanti, akan menderita seperti Wak Jalil. Di masa muda orang tunduk patuh menghormati Wak Jalil, di masa tua cuman bisa terbaring dengan ilmu yang menggerogoti tubuhnya. Nauzubillahi min dzalik. Si anak bungsu di sini langsung mengatakan kepada si bapak, "Pak, kalau menurut saya, Pak, tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Kalau kita berserah kepada Allah, minta sama Allah, apa yang sudah ada di badan Bapak, minta dilepas, mustahil, Pak, tidak bisa. Kalau Bapak tidak mau mencoba, aku tidak mau, Pak. Aku tidak mau menerusi ilmu yang mau Bapak kasih. Aku tidak sanggup, aku takut." Wak Jalil pun tidak memaksa dan beliau mengatakan, "Tidak bisa, nak. Ketika lapap sumpah sudah terucap, pantang untuk dihapus. Sekarang kita tunggu sajalah. Kalau memang waktunya dekat, ilmu ini akan keluar sendiri, pergi dari tubuh Bapak, Bapak bakal mati. Kalau enggak ya, Bapak bakal terima. Sampai kapan Bapak hidup seperti ini?" Bimbang si anak bungsu memikirkan nasib si bapak, dan ketika di hadapan si Pak Ustadz, barulah si anak bungsu ini menceritakan sesuatu yang seharusnya dari lama beliau ceritakan, karena amanat pesan dari Wak Jalil mengatakan sama si anak bungsu, "Kalau kamu tidak mau menerima ilmu ini, sudah, Bapak tidak maksa, tapi jangan ceritakan ke dulur-dulurmu yang lain. Tidak enak, nanti Bapak dikira pilih kasih. Cukup kamu, Bapak yang tahu." Amanat dari Wak Jalil. Dah, di sini baru diceritakan, dan setelah mendengar penjelasan itu, si Pak Ustadz di sini terperangah, kaget, bingung. Masih ada orang yang percaya, saking percayanya, lebih percaya dengan ilmu daripada dengan kuasa yang maha kuasa. Pak Ustadz mengatakan, "Ya sudah, kalau memang ini akar inti dari permasalahan bapakmu, ya sudah. Pelan-pelan, nak ya. Pelan-pelan kita akan cari solusi untuk penyelesaiannya. Tapi dalam waktu dekat ini, yang bisa kalian lakukan cuma satu. Setiap ba'da maghrib, kalian harus membacakan Yasin sampai tiba waktunya Isya nanti. Dalam jeda ba'da maghrib sampai menjelang azan Isya, berapa kali kalian dapat membacakan surat Yasin sampai selesai? 1 kali kah? 2 kali kah? 5 kali kah? Kalau bacaan kalian lancar, bacakan. Tapi ingat, kalian tidak boleh rame-rame berkumpul baca sama-sama, baca kuat-kuat. Jangan, nanti bapakmu tahu, bapakmu pasti tidak mau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Pasti tidak mau. Kalian baca pelan-pelan, baca sendiri-sendiri. Dan pesanku, ketika kalian membaca surah Yasin, ketika bacaan kalian sampai surah Yasin ayat 58 yang berbunyi, "Salamun qaulan mir rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." dan di ayat ke-60 di dalam surat Yasin, setelah kalian membacakan ayat yang berbunyi, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Ketika kalian membaca ayat ke-60 di dalam surat Yasin, di dalam hati kalian sebutkan nama bapak kalian dan binnya, Wak Jalil bin Fulan. Kalian tekankan, kalian mohon kepada Allah, minta selesaikan apa yang harusnya sudah selesai.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di tubuh Wak Jalil. Sosok makhluk yang menguasai tubuhnya sekarang minta kepada Allah. Minta lepaskan sosok itu dari tubuh Wak Jalil, dari tubuh bapak kalian. Kalian tekankan di dalam hati. Insya Allah nak, kalau kalian lakukan ini, kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan, yakin dengan pertolongan yang Maha Kuasa, kalian melakukan ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin dalam beberapa hari saja akan ada perubahan. Dengan kondisi bapakmu sekarang yang terlihat sehat, insya Allah kita dapat menyelesaikan permasalahan ini. Singkat cerita, anak dari Wak Jalil pun pulang ke rumah. Ketika azan maghrib berkumandang, mereka sholat masing-masing. Ada yang sholat di kamar berdua, ada yang sholat di depan ruang tamu, ada yang sholat di samping tempat tidur Wak Jalil. Mereka sholat, dan setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, menjelang azan isya berkumandang, mereka baca yasin. Ya, mengikuti saran dari Pak Ustadz tadi, tanpa Wak Jalil sadari. Mereka ini tengah mendoakan Wak Jalil, dan di hari pertama sudah terlihat kondisi Wak Jalil yang tadinya 100% kesehatannya terlihat menurun, sekarang tinggal 60%. Wak Jalil sekarang berjalan sudah mulai sempoyongan. Yang tadinya badan bongkok Wak Jalil tegap gara-gara dirasuki oleh sosok gaib khodam ilmu yang diamalkan Wak Jalil. Sekarang tubuh tegap dari sosok khodam itu mulai bungkuk lagi. Terlihat apa yang dikerjakan oleh anak-anak Wak Jalil ini memang terbukti. Allah langsung melihatkan kuasanya berkat keyakinan anak-anak Wak Jalil. Dan di hari kedua, anak-anak Wak Jalil di sini kembali melakukan apa yang dilakukan di hari kemarin sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pak Ustadz. Di sini kontan sekali kondisi Wak Jalil yang tinggal 60% setelah isya. Anak-anak Wak Jalil sudah selesai menunaikan sholat isya. Mereka kumpul lagi di ruang tengah berencana untuk makan malam sama-sama. Ketika bapaknya dibangunkan, yang terbaring di ruang tengah di tempat tidur, bapaknya sudah tidak membuka mata lagi, tapi napasnya masih ada. Wak Jalil sekarang sudah kembali ke kondisi semula, kondisi yang sebenar-benarnya, kondisi orang tua sakit. Terlihat pengaruh dari khodam yang menguasai tubuh Wak Jalil sepenuhnya sudah keluar, dan mereka pun di sini langsung ke rumah Pak Ustadz mengatakan, alhamdulillah Pak Ustadz, baru 2 malam Pak Ustadz, baru 2 kali kami membacakan yasin sesuai dengan petunjuk dari Pak Ustadz. Bapak sekarang sudah lemah Pak Ustadz. Bapak sekarang matanya udah nggak kebuka melotot lagi. Nah, Pak Ustadz pun di sini mengatakan, ya udah, inilah saatnya kita bardah. Sekarang kita bardah untuk memutuskan apa yang sudah ada yang bersemayam di tubuh bapakmu. Saatnya sekarang kita musnahkan. Tapi aku mau bilang sama kalian, kalian sudah ikhlas belum? Sudah rela belum ketika kekuatan itu terputus, lepas dari tubuh bapakmu? Beliau akan meninggal dunia. Kalian udah sanggup enggak kehilangan bapak kalian? Di sini kembali terjadi perdebatan di antara 5 orang anak Wak Jalil. 2 orang perempuan anak Wak Jalil tidak setuju. Beliau mengatakan, kalau bapak mau meninggal, bapak bisa meninggal dengan normal, meninggal dengan sendirinya. Mau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, bapak berbaring di tempat tidur, kami sanggup ngasuh bapak. Tapi tidak dengan cara seperti ini Pak Ustadz. Ini sama saja dengan membunuh bapak. Itu yang mereka pikirkan. Mereka ini tidak sadar, Wak Jalil itu seharusnya sudah lama meninggal dunia. Sudah lama, nggak kasihan dia melihat bapaknya menderita seperti itu. Egois memang kedua anak perempuan Wak Jalil. Tapi setelah Lukman menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, ditambah lagi penjelasan dari si adik bungsu dan anak tengah, ditambah lagi Pak Ustadz di sini menegaskan bahwa sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan mati ketika seseorang meninggal dunia. Kita
selaku ahli waris tidak boleh meratapi. Sesuatu yang bernyawa pasti akan mati, nak. Bapakmu sebenarnya sudah lama patut meninggal dunia. Karena amalan yang sesat di dunia ini, bapakmu tergantung, menderita, mendapat azab seperti itu. Jangan kalian senang melihat bapakmu masih bernyawa, tapi batinnya menderita. Aku yakin di dalam batin bapakmu, dia itu sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta lepaskan, minta cabut nyawanya. Sakit, nak, apa yang dirasakan bapakmu. Dan setelah mendengar penjelasan panjang dari anak pertama, dari anak bungsu, ditambah Pak Ustadz lagi, barulah di sini kedua perempuan egois ini sadar dan meminta maaf. Mereka pun sepakat akan melakukan barda. Yang mana barda ini merupakan tradisi. Mungkin di daerah-daerah lain beda ya penyebutannya, tapi kalau di Jambi, ketika orang yang sudah sakit sekarat seperti yang dialami oleh Wak Jalil, itu keluarganya itu ya udah bardah lah ya, membacakan doa, meminta kepada Allah SWT kalau memang umurnya masih diberi panjang, minta tolong diangkat penyakitnya. Tapi kalau memang ajalnya sudah dekat, ya Allah ya Tuhanku, jemputlah hambamu yang sudah menunggu janji yang sudah pasti, yaitu kematian. Jemputlah dengan sempurna. Itulah tujuan dari barda. Nah, di malam itu juga Wak Jalil yang sudah terbaring lemah, keluarga ngumpul, tetangga ngumpul, mereka ikut melakukan barda dipimpin oleh si Pak Ustadz membacakan doa-doa. Tapi apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh Pak Ustadz tidak berjalan mulus seperti harapan. Di malam bardah pertama, sosok Wak Jalil yang sudah terbaring lemah, napasnya sudah sekali-kali di hadapan orang ramai tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba mulutnya kembali bergetar dan mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, mengusir orang-orang yang ada di sana. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Wak Jalil yaitu lengkaplah seisi kebun binatang diucapin sama Wak Jalil, mengusir orang-orang yang ada di sana. Dan bardah di malam pertama pun dihentikan karena si Pak Ustadz mengatakan, kasihan bapakmu, biarinlah dulu, pengaruhnya masih ada. Jin, hodam itu masih ada di tubuh bapakmu. Kalimat itu keluar dari mulut bapakmu, tapi itu berdasarkan pengaruh dari jin hodam tersebut. Nah, malam itu semua yang ada di sana itu kembali ke rumah masing-masing. Nah, setelah rumah kosong, tidak ada orang lagi melakukan barda, Wak Jalil kembali terbaring lemah. Napasnya kembali sekali-sekali. Tapi memang napas itu tidak sampai ke ujung putus, tidak. Balik lagi, ngulang lagi. Terlihat kesakitan dari sosok Wak Jalil. Dan malam kedua pun barda kembali dilakukan. Di barda malam kedua, sosok gaib jin hodam penunggu tubuh Wak Jalil itu memang benar-benar sudah bisa diputuskan, dilepaskan dari tubuh Wak Jalil. Tapi sahabat-sahabat, sebelum sosok hodam yang ada di tubuh Wak Jalil itu benar-benar lepas dari tubuh Wak Jalil, kejadian-kejadian aneh terjadi di rumah tersebut. Rumah Wak Jalil yang atapnya genteng semua. Sebelum Wak Jalil menghembuskan napas terakhir, genteng itu seperti ada yang menggelegar, seperti gempa bumi, terdengar rak, rak, rak. Yang anehnya, genteng pas yang menutupi tubuh Wak Jalil, yang di atas Wak Jalil, di bagian lain tidak bunyi. Setelah suara genteng itu cukup menakutkan dan menghebohkan, kembali terdengar dari dalam kamar Wak Jalil. Di dalam lemari Wak Jalil itu semacam ada bunyi. Jimat-jimat, barang-barang pusaka koleksi Wak Jalil seakan-akan hidup, memberontak dan ingin keluar dari tempat penyimpanan itu. Tapi Pak Ustadz di sini memberikan isyarat, tenang, lanjutkan, lanjutkan. Mereka pun melanjutkan bardat dan terlihat Wak Jalil di sini membuka mata, menoleh ke arah kiri, menoleh ke arah kanan, kembali lagi menghadap lurus, dan terlihat dari perutnya itu seperti menarik napas yang panjang. Dan sampailah napas Wak Jalil ke ujung,
sampailah napas Wak Jalil terlepas dari jasad, meninggalkan tubuhnya dan kembali ke Sang Pencipta. Wak Jalil meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu yang pasti tidak dapat dihentikan. Pasti setiap yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin za'iqatil maut. Ketika Pak Ustadz menyadari itu adalah hembusan terakhir dari napas Wak Jalil, Pak Ustadz di sini menoleh ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan yang menurun ke bawah, berarti selesai. Sudahi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kalian. Dan setelah semua orang yang ada di sana terdiam sejenak, Pak Ustadz di sini memeriksa bagian napas, bagian nadi dan bagian perut. Ternyata memang nafasnya sudah kosong. Bisa dipastikan Wak Jalil sudah meninggal dunia. Kelima orang anak Wak Jalil serta istrinya mengetahui kalau jasad yang ada di hadapannya sudah tidak bernyawa lagi. Wak Jalil sudah terlepas dari azab di dunia ini. Mereka sama sekali tidak ada yang histeris nangis karena mereka sudah tahu apa yang akan terjadi dan mereka sudah ikhlas. Setelah kematian dari Wak Jalil, warga kampung ini mulailah ada perubahan sedikit demi sedikit. Yang tadinya semasa hidup Wak Jalil, walaupun Wak Jalil sakit-sakitan, Wak Jalil udah nggak pernah keluar rumah, tapi tidak pernah terjadi tindak kriminal di kampung itu. Nggak pernah ada kabar puluhan tahun ada yang mencuri, nggak ada. Tapi beberapa bulan setelah Wak Jalil meninggal dunia, sudah ada yang rumahnya dicongkel orang, sudah ada hewan ternaknya yang ditarik sama orang, dicuri orang, sudah ada remaja laki-laki di kampung itu baku hantam dengan remaja laki-laki kampung sebelah. Keadaan kampung seketika berubah menjadi kisruh, kacau, seolah-olah kampung itu kehilangan seorang pemimpin. Nah, inilah kisah hidup dari Wak Jalil, seorang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, tapi ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Wak Jalil ini tidak beliau gunakan untuk kejahatan, tidak. Memang betul-betul digunakan untuk kehidupannya. Meski tidak digunakan untuk kejahatan, tapi apa yang dilakukan oleh Wak Jalil ini tetap adalah sebuah perbuatan yang salah, ilmu yang nyala, ilmu yang tidak patut kita cari, apalagi kita amalkan. Nah, kisah ini saya dapat dari seorang kerabat yang hidup di masa ketika Wak Jalil ini sudah di pertengahan jalan umurnya. Ya, beliau menceritakan ada orang yang kami bilang dulu orang sakti, memang benar-benar sakti dia bilang. Sampai dia meninggal pun memang susah dia bilang. Jadi diceritakanlah kisah dari Wak Jalil ini. Nama daerah tempat Wak Jalil tinggal memang sengaja tidak saya sebutkan karena anak cucu dari Wak Jalil sekarang banyak. Takutnya nanti ada yang tidak terima, karena saya ingin menghubungi anak cucu dari Wak Jalil, minta izin lah kasar ngomongnya ya untuk menceritakan kisah ini. Karena tidak tahu harus menghubungi kemana. Konon katanya setelah Wak Jalil meninggal, setelah si anak bungsu laki-laki menikah, anak bungsu laki-laki pergi meninggalkan kampung itu dengan membawa istri, dengan membawa ibunya. Pergi entah kemana. Sedangkan 4 orang anak lain itu tidak tahu kemana. Jadi nama Wak Jalil merupakan sebuah gelar, bukan nama asli. Lukman itu juga bukan nama asli. Kisah ini bukanlah sebuah aib yang untuk ditutup-tutupi menurut penuturan narasumber yang menceritakan kepada saya. Cerita ini berkembang, diceritakan turun-temurun di kampung itu sebagai pengingat bahwa jangan salah menuntut ilmu. Walaupun selama kita menggunakan ilmu itu kita tidak terpengaruh melakukan tindak kejahatan atau melakukan hal-hal keji lainnya, tapi kalau ilmu itu menuntun kita untuk salah, untuk jauh, untuk menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak dibenarkan. Inilah pengingat kepada generasi muda kisah almarhum Wak Jalil. Nah,
Demikianlah kisah misteri kali ini. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan. Kalau sahabat punya pengalaman misteri, cerita misteri, tulis ceritanya, kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Mohon maaf di video kali ini suara saya tuh tidak jelas, serak. Memang 2 hari saya tidak upload karena memang kondisi tidak memungkinkan. Jadi pesan saya untuk sahabat-sahabat semua, jaga kesehatan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, terjauh dari hal-hal buruk, jaga kondisi karena sehat itu mahal. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian video ini. Jangan lupa follow akun Instagram saya di rio.wijaya91, akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official, dan akun TikTok Sebuah Kisah Misteri. Karena di Instagram dan TikTok banyak hal-hal menarik seputar misteri disajikan di sana. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sebuah Kisah Misteri.